kelompok media elektronik mempersembahkan channel Raja Rasa News. Jangan lupa menyaksikan. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Raja Rasa News. Seputar info kembali hadir sela-sela di aktivitas Anda bersama saya, Emrex Noviana Indah Purwati, yang akan memberikan informasi seputar kuliner yang berada di Kampus 1 Sanata Dharma, salah satunya yaitu pedagang es kelapa. Nah, hari ini kami akan berbincang dengan seorang pedagang kaki lima yang telah lama berjualan es jeruk kelapa di depan kampus Universitas Sanata Dharma. Lokasi strategis ini menjadi pilihan banyak pedagang untuk menjajakan dagangannya, terutama karena tingginya mobilitas mahasiswa dan dosen di area kampus. Saya akan menggali cerita dan strategi bisnis dari seorang pedagang yang telah berpengalaman membuka usaha, yaitu dengan ide jualannya es jeruk kelapa. Teman-teman pasti penasaran bukan bagaimana rasa es jeruk yang dicampur dengan kelapa? Di sini saya sudah bersama pedagang minuman es dari jeruk kelapa ini. Pemirsa Mas, selamat pagi, dengan siapa? Selamat pagi Mbak, nama saya Mas Nugroho. Oke, bolehkah saya bertanya terkait dengan dagangannya? Baik Mbak, jadi saya dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya keseharian saya itu saya berjualan yang namanya es kelapa jeruk. Berapa lama Mas sudah berjualan di sini? Usaha ini sudah saya jalankan kurang lebih hampir 1 bulan ini Mbak. Bagaimana alasannya Mas memilih lokasi ini untuk berjualan di area kampus? Kenapa saya memilih lokasi yang berdekatan dengan kampus? Tentunya saya ingin menarik pembeli, terutama kalau di kampus itu kan sudah pasti banyak mahasiswa, sedangkan mahasiswa sendiri itu yang saya tahu banyak kurang lebihnya itu menyukai minuman-minuman yang menarik perhatian, salah satunya yaitu es kelapa jeruk ini. Pastinya banyak kan Mas yang berjualan es jeruk kelapa sama dengan Mas. Nah, itu berapa banyak pedagang lain yang menawarkan produk serupa? Kalau sampai saat ini saya sendiri belum mengetahui ya apakah pedagang lain juga menjual produk yaitu es kelapa jeruk yang sama seperti usaha saya, tetapi banyak dari sales-sales yang menawarkan produk-produk milik mereka yang terkadang sama ataupun beda dari produk saya. Oke, baik. Nah, lalu selanjutnya strategi yang Mas gunakan untuk menarik lebih nih dari pembeli itu gimana? Strategi ya, yang pasti saya akan terus membuat inovasi, terutama dari kemasannya dulu. Kemasan itu saya cetak dengan mungkin gambar atau foto yang dapat menambah keinginan pembeli itu untuk membeli produk saya. Dan yang kedua yang pasti itu masalah kebersihan tempat ya. Sudah pasti kalau pembeli itu akan datang kepada saya kalau tempatnya bersih, kemudian pelayanannya juga ramah, seperti itu. Pasti setiap Mas menjualkan ini kan pasti ada tantangannya nih. Nah, tantangan terbesar yang Mas hadapi selama berdagang di area kampus ini tuh apa? Baik Mbak, jadi untuk sampai saat ini tantangannya itu belum saya rasakan ya. Akan tetapi yang sudah pasti kalau namanya orang berjualan pasti ada fase di mana pendapatan itu pasti masuk ataupun tidak. Nah, itu tidak bisa gimana ya, kalau sesuai pengalaman saya yang pasti saya usaha itu untuk mencari nafkah untuk keluarga. Oke, baik. Nah, bagaimana persaingan itu mempengaruhi penjualan dari es jeruk kelapa ini? Pengaruhnya ya, kalau berbicara pengaruh ke penjualan itu lebih apa ya, kan di lokasi tempat saya berjualan itu kan sangat variatif ya. Pedagang itu tidak hanya menjual makanan tapi juga ada makanan terutama. Jadi persaingannya kalau saya tidak dapat berbicara banyak ya, akan tetapi yang pasti semuanya berjualan itu pasti memiliki tujuan masing-masing.
Baik Mas, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Demikian pemirsa, setelah saya mewawancarai pedagang es jual kelapa, kita bisa mengetahui bagaimana bisnisnya dan perjalanan bisnis dari es kelapa itu bagaimana. Cerita perjuangan dan strategi Mas tersebut itu menunjukkan bahwa di balik segelas minuman segar ada kerja keras dan dedikasi yang sangat luar biasa pastinya. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai usaha sekecil apapun itu yang memberikan warna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teruslah pendukung pedagang lokal dan mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Terima kasih telah berbagi cerita dan pengalaman dari Mas tersebut. Semoga usaha kita semua semakin sukses dan terus menjadi pilihan favorit di kampus ini. Demikian saya laporkan, saat ini saya Emrex Noviana dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.